hari ini adalah mengenai anomali ya. Jadi anomali itu adalah kejanggalan ataupun keanehan ya. Ternyata saat saya mengamati, ternyata banyak sekali keanehan-keanehan dari HDI ini. Oke. Nah, izinkan saya berbagi dengan Anda. Mudah-mudahan apa yang saya share berarti anomalinya pun juga ada 21. Apa aja itu? Kita akan quick bersama-sama ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai produknya terlebih dahulu, guys. Jadi saya melihat ini begitu dahsyat ya. Yang pertama, kalau kita lihat produk segala jenis penyakit. Nah, ini banyak orang berpikir ini adalah keanehan. Betul ya. Jadi pollen, propolis, royal jelly, madu. Jadi isinya kan 4 star. Star untuk segala jenis macam penyakit. Padahal image-nya manusia itu orang diabetes ya harus minum obat diabetes. Orang sakit jantung ya harus minumnya obat sakit jantung, betul kan? Tapi ternyata terjadi anomali di produk HDI, satu jenis produk untuk segala jenis penyakit. Bahkan terjadi banyak sekali yang ini maunya cuma menyembuhkan sakit jantung. Ternyata setelah konsumsi produk HDI, kolesterolnya jadi normal, diabetesnya jadi normal, kemudian asam urat jadi normal. Jadi banyak sekali yang terjadi seperti itu, guys ya. Mungkin saya percaya Anda semua yang ada di sini ini hal yang sama seperti yang saya alami selama 23 tahun ya di HDI ini ya. Nanti kalau misalnya ada waktu, nanti Bu Andre bisa minta juga ya, karena ini sangat bagus sekali untuk kita bisa berbagi. Nah, yang kedua, guys, hari ini banyak sekali penelitian-penelitian baru, betul ya? Jadi ada produk yang penelitiannya itu dari mungkin kulitnya manggis, ya, atau mungkin dari stem cell, ya, jadi sel ini DNA dan sebagainya. Jadi banyak penelitian-penelitian baru. Sedangkan madu ini produk jadul. Zaman dulu udah dipakai, guys, ya. Zamannya kakek nenek moyang kita semuanya udah pakai madu, ya. Jadi produknya produk zaman dahulu. Bahkan kalau kita lihat, kalau saya ketemu sama manusia siapapun, misalnya di pesawat, di kemudiannya dan misalnya ke hotel atau ke kemanapun, guys, ternyata saya menemukan kalau saya bilang ini madu, semua orang udah ngerti kalau madu itu bagus, betul ya. Jadi produknya bagus. Orang tahu kalau madu itu bagus karena memang produk zaman dahulu. Dari zaman onta, ya kan? Maksudnya zaman dulu onta itu masih muda, jadi belum bungkuk. Sekarang onta bungkuknya sudah 2, oke? Sampai nanti nambah lagi, guys. Mungkin kan anak cucu kita 100 tahun lagi. Saya percaya madu tetap akan dipakai. Betul ya? Nah, ini anomali, guys, ya. Jadi produk jamu meskipun banyak penelitian baru, ternyata sampai hari ini manusia itu belum selesai meneliti kandungan madu itu apa. Loh, luar biasa dahsyatnya enggak? Jadi produknya sejak mendahulu, tapi sampai sekarang manusia kandungan dari madu ini kok aneh dari royal jelly karena masih ada yang ini belum terdeteksi, guys. Jadi ada kandungan itu yang non-detected, belum terdeteksi. Jadi Anda bisa bayangkan betapa dahsyatnya madu itu dari zaman dahulu sudah dipakai, sudah diteliti dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih diteliti. Ya, ini anomali, guys. Oke, tapi ini dahsyatnya produk kita. Ya, jadi misteri ilahi, guys. Makanya produk yang tidak ada kadar orangnya, guys. Wow, kira-kira seringkali kan banyak orang-orang kalau kita temui rasanya tidak masuk akal itu, betul ya? Nah, inilah makanya saya katakan ini adalah anomali, guys, janggalan ataupun keanehan, sehingga kadang-kadang di luar nalar manusia. Iya, karena mereka mikir ini sudah diobati macam-macam, sudah habis ratusan juta, bahkan mungkin miliaran. Masa mungkin sih dengan madu yang harganya 500.000, cuma 600.000 itu bisa sembuh? Seringkali di luar nalar manusia. Oke, tapi biarlah fakta yang menunjukkan, fakta yang membuktikan, ternyata banyak sekali kejadian keanehan-keanehan yang menurut manusia sudah tidak ada harapan, akhirnya orang itu bisa punya pengharapan lagi. Oke, nah nanti untuk masalah produk dan ini ya produk-produknya, saya tidak membahas di sini, guys. Nanti Anda bisa tanya kepada rekanan yang mengajak Anda, dan juga besok jam 00 itu ada penjelasan mengenai Corona Business. Jadi produk yang bisa dimanfaatkan supaya kita ini bisa tetap sehat di situasi virus corona ini.
dan juga bisnis bisa kita jalani pada saat adanya PSBB, adanya virus corona yang membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usahanya, ya ternyata bisa terbantu lewat produk dan bisnis HDI ini. Jadi Anda bisa ikut besok siang jam 1 siang kalau mau tahu lebih detail mengenai produk dan bisnisnya. Tapi sekarang ini izinkan saya berbagi mengenai anomali-anomalinya saja, ya. Nah, kalau tadi mengenai produknya, guys, ya. Nah, ini kesaksian-kesaksian ya. Jadi DBD, luka bakar. Nah, luka bakar, guys. Kan sudah sampai ini 3 hari setelah kejadian. Jadi pada saat dia itu kejadian luka bakar, jadi ibunya ini orang Manado, guys, pollen, cloveni, ya. Jadi kurang lebihnya sama, guys. Lalu tambah lagi dengan propolis ya ini kan, propolis yang 4 macam itu, guys, 4 star, madu, pollen, dan royal jelly, ya. Lupus, jadi autoimmune disease, guys. Ini yang dikonsumsi apa? Sama, pollen, propolis, dan madu, ya. Kemudian, nah ini diabetes ya, jadi sudah gangren, luka, sudah mau diamputasi. Konsumsinya apa? Konsumsinya tetap sama. Aloe propolis krem untuk luka-lukanya, Polenergy, Propoelix, Royal Jelly, dan juga madu. Ya, nah itu mengenai produk-produknya, guys. Saya tidak bahas lebih detail mengenai produk-produknya, karena saya percaya banyak di antara sudah konsumsi produk-produk HDI. Ya, Anda semua sudah banyak testimoni-testimoni, tapi pada pagi hari ini saya lebih banyak membahas mengenai bisnisnya. Ya, jadi saya lebih banyak mengenai anomali bisnisnya. Oke, yang saya sederhanakan menjadi 21, guys. 21 keanehan di bisnis HDI ini. Ya, kita lihat bersama-sama. Yang pertama, modalnya kecil, hasilnya besar. Wow, guys. Kok bisa, ya kan? Aneh, ini anomali, guys. Karena seringkali yang terjadi di masyarakat, itu katanya kalau kita mau hasil yang besar, guys, maka mau juga besar. Nah, ini di HD lucu. Modalnya cuma 150.000, tapi Anda bisa punya hasil yang luar biasa. Bahkan ada yang baru kemarin 1 minggu join, guys. Bonusnya itu loh di HP-nya dia. Wow, bonusnya sudah hampir 10 juta, guys. Baru 1 minggu jalan, baru 1 minggu join. Kok bisa, guys? Kok bisa secepat itu? Iya, karena tergantung kecepatan kita menjalankannya. Jadi bisnis ini, guys, itu ada 2. Anda yang pertama jual barang sebagai pengecer, yang kedua sebagai enterpriser. Anda punya reseller, guys. Anda punya agen-agen. Ini Anda dapat 5%, tapi untuk bulan pertama dapatnya 27,5%. Oke? Berikutnya, mereka ini kan bisa ngajak teman-teman lagi, guys, ngajak agen-agen lagi. Kalau Anda ngajak 5, lalu Anda langsung arahkan, ayo, Anda langsung ngajak 5. Jadi orang yang ikut langsung ngajak 5, guys. Maka yang terjadi apa? Jadi 25 orang, guys. 25 orang ini langsung ikut, langsung ngajak 5. Maka jadi 125. 125 ini langsung ngajak 5. 625, langsung ngajak 5, 3.000, guys. 3.000 orang kalau belanja 1 juta saja, masing-masing orang, itu omsetnya 3 miliar, loh. Bonusnya 5%, itu 150 juta. Oke? Gagal 90%, guys. Berhasil 10%, itu masih 15 juta. Guys, modalnya kecil, hasilnya besar. Oke? Jadi ini sesuatu anomali, ya. Yang kedua, guys, yaitu hasil risikonya kecil. Ini juga anomali. Karena di lapangan, guys, kalau Anda bicara sama pebisnis, itu pasti hasilnya kalau besar, maka resikonya juga besar. Ini logikanya seperti ini. Ya kan? Contoh, Anda ditawarin teman, Leon, ini ada investasi. Investasinya ini investasi forex, foreign exchange, valuta asing, Leon. Jadi kamu naruh uang 100 juta, kamu lihat ini hasilnya. Orang-orang yang ikut, wow, ini lihat, dalam waktu 1 bulan, itu sudah kembali modal. Jadi kamu tanam uang 100 juta, 1 bulan dapat 100 juta. Guys, Anda harus hati-hati kalau yang seperti itu. Biasanya hasilnya besar, risikonya besar. Banyak orang yang tergiur dengan seperti itu, akhirnya apa? Habis, guys.
modalnya hilang, 100 jutanya hilang. Oke? Nah, itu otomatis dalam benak orang, guys, sesuatu yang hasilnya besar, pasti risikonya juga besar. Oke? Modalnya besar, hasilnya besar, risikonya pun juga besar. Oke? Nah, tapi anomalinya di bisnis ini, guys, hasilnya besar, risikonya tidak ada. Kecil banget. Bayangkan, kita tidak perlu naruh modal, tidak perlu stok barang, tidak perlu bayar karyawan, tidak perlu sewa tempat. Biasanya kalau orang berbisnis, guys, mau bisnis yang hasilnya besar, risikonya besar. Kenapa? Karena dia harus sewa tempat. Dia udah terlanjur sewa tempat, kira-kira rugi nggak sewanya? Rugi. Oke? Tapi di bisnis HD, kita tidak perlu, guys. Tidak perlu stok barang, perlu sewa tempat, tidak perlu bayar karyawan, tidak perlu beli meja, kursi, listrik, AC, semuanya tidak perlu. Sehingga apa? Risikonya kecil banget, guys. Itulah saya katakan, ini sebuah anomali yang seringkali banyak orang di luar sana itu tidak paham. Karena sepengetahuan mereka, itu kalau bisnis ini hasilnya besar, risikonya pun juga besar. Oke? Sehingga kalau dia ditawari bisnis yang modalnya kecil, tidak ada resiko, dia nganggap ini bisnis kecil. Itu pemikiran orang awam, guys. Nah, Anda bisa jelaskan ini hasilnya besar, resikonya kecil. Saya buka cabang, guys. Buka cabang HD di Jakarta, di Medan, di Ambon, guys. Tidak ada resiko. Bayangkan kalau saya buka toko spare part, buka di Ambon, buka cabang di Manado, pusing nggak saya? Risikonya besar. Kalau bangkrut, kalau di sana nggak bisa jaga, bocor, barangnya hilang. Amblas, guys. Oke? Nah, ini sebuah anomali, guys. Makanya bisnis ini modalnya kecil, tapi hasilnya besar. Di sisi yang lain, hasilnya besar, risikonya kecil, guys. Wah, ini benar-benar sesuatu yang sangat dahsyat. Ya, ini baru dua aja Anda sudah rasanya ini ya tertarik untuk mengikuti sampai saat ada banyak yang lain-lainnya, guys. Yang Anda pun akan terkejut nantinya ya. Berikutnya, guys. Ini, guys, hasilnya besar. Langsung ketahuan, oh caranya buat ini begini. Ada YouTube, guys, bisa muter sendiri. Ada tahun 97, 98, guys. Akhirnya saya harus cari tahu sendiri, ke bea cukai, tanya sana, tanya sini dan sebagainya. Akhirnya selesai, guys, pekerjaannya. Guys, hasilan saya besar, tapi kepusingan saya juga naik. Oke? Saya mau punya usaha sama dokter yang rame, guys. Dokter yang rame. Wow, penghasilannya besar kan? Sampai jam 2 pagi dokternya. Kira-kira tambah pusing nggak dokternya itu? Tambah stres? Nah, ini benar-benar anomali di HD, guys. Bayangkan, hasilnya, guys, stresnya nggak stres, guys. Malah nggak pusing, guys. Kenapa? Bayangkan, saya punya rekan kerja puluhan ribu, ratusan ribu, guys. Saya nggak tahu yang hari ini belanja siapa, guys. Bukan saya yang belanjakan, dia belanja sendiri, belanja online sendiri, registrasi online sendiri, joinkan orang sendiri, guys. Saya tidak kenal, guys. Semakin besar, posingnya semakin rendah, guys. Oke? Itu luar biasanya bisnis ini. Makanya banyak orang itu yang tidak mau jalankan bisnis ini apa? Karena mereka itu mikir pada umumnya. Pada umumnya, semakin besar hasil, modalnya besar, risikonya besar, posingnya semakin besar. Nah, mereka takut. Kan Anda mengatakan, ini loh bisnis besar ini hasilnya. Mereka udah pusing dengan pekerjaannya. Ditambah lagi dengan pusing ini, guys. Mereka nggak tahan kepalanya. Itulah mereka nggak ngerti kalau ternyata di HD ini itu banyak anomali. Hasilnya besar, stresnya rendah, guys. Oke? Mantap. Ya, mantap. Oke, usaha, guys. Saya jadi pengusaha, guys. Punya pabrik. Pabrik saya 24 jam kerja, guys. Saya semakin stres. Karyawan saya bagaimana, ngatur yang shift 1, shift 2, shift 3, ngatur shift-shiftan aja, guys. Itu bisa berantem. Betul kan? Dan di shift 1, wah, yang shift nggak mau, saya nggak mau shift 3, guys. Itu ngatur shift-shift. Oke, kita harus bayar THR, seperti ini kan, THR-an, kalau yang lebaran dan sebagainya. Guys, semakin besar, semakin pusing. Di HD, guys, semakin tidak pusing,
malah diajak refreshing, guys. Jalan-jalan ke luar negeri, naik kapal pesiar, diajak honeymoon, bulan madu. Wow, guys, luar biasa, ya. Jadi seperti itu. Baru 3, guys. Masih ada lagi yang banyak yang lain, ya. Wow, ini kalian lagi. PSBB semakin sibuk. Banyak orang di luar sana, guys. PSBB nganggur, guys. Ya kan? Akhirnya mereka saya lihat di grup SMA, grup SMP, itu banyak sekali yang ngirim ini, link-link YouTube untuk film drama Korea, serial. Ini loh, gratis nonton, ya kan? Malah ada yang ngirim itu film-film zaman dulu, guys. Zaman dulu saya kecil itu loh, film Pemanah Burung Raja Wali, ya kan? Lalu film Tolyonto, itu ada semua di YouTube-nya. Sehingga akhirnya teman-teman saya itu banyak yang sekarang itu semakin nganggur, akhirnya bukain film-film jadul dibukain lagi, guys. Yang dulu dia pernah nonton waktu kecil, waktu SD, sekarang dia sudah punya anak yang SMP, sekarang dia nonton film yang dulu dia nonton waktu SD, guys. Tapi ternyata dia anomali, guys. PSBB semakin sibuk. Oke, kalau yang di luaran PSBB omsetnya turun, guys, terpuruk. Ternyata anomali jadi PSBB semakin meningkat omsetnya. Kok bisa, Pak? PSBB semakin sibuk, Pak. PSBB semakin meningkat omsetnya. Lah iyalah. Kenapa? Karena, guys, kita sibuk ini, ya, saya tunjukkan logikanya ya, guys, ya. Sibuk, ini berarti kita ini ada lawannya. Kita, maksudnya ada partnernya. Ya toh, kalau saya sibuk misalnya, saya punya partner baru di HD, dia itu aktif, maka saya sibuk karena saya dampingi downline baru. Betul ya? Nah, pertanyaan saya, PSBB ini membuat partner kita ini semakin banyak, guys. Kenapa partnernya semakin banyak? Iya, karena mereka nganggur, waktunya banyak yang lowong. Dulu, sebelum ada PSBB, dia itu tidak jalankan HD. Karena apa? Karena dia itu ngantor. Dia ke pabrik, kerja di kantor, kerja jaga toko, buka toko. Akhirnya apa? Jalankan HD, tidak ada waktu, guys. Nah, sekarang, karena PSBB, waktunya dia tidak buka kantor, tidak ke kantor, tidak jaga toko, kemudian pabriknya juga tidak jalan, akhirnya mereka di rumah, guys. Pertanyaan saya, dengan PSBB, partner Anda semakin banyak nggak, guys? Oke, itulah kenapa saya katakan, dengan PSBB, partnernya semakin banyak. Akhirnya apa? Semakin sibuk lah. Oh iya, saya nggak selesai-selesai, guys. Nah, ada lagi yang tanya, yang rekanan baru. Pak Leon, ini gimana caranya registrasi online? Ini kok nggak bisa ya? Saya klik-klik kok nggak bisa lanjutkan. Wow, akhirnya saya lihat gambarnya. Coba tolong screenshot, ya kan? Oh, itu nomor HP-nya nggak boleh. Nomor HP-nya nggak boleh dikasih strip. Karena dia langsung copy paste. 081-2312-7890. Nah, ini di copy, di paste, langsung dimasukkan ke itu. HD registrasi online. Nah, ini nggak boleh strip. Akhirnya saya lihatin, oh itu nggak boleh strip, ya kan? Itu langsung 081231 dan sebagainya. Oh, akhirnya bisa. Oke, lancar. Lanjut lagi. Pak Leon, ini kok nggak bisa ini isi sponsornya, misalnya, ya kan? Nah, guys, yang satu tanya lagi ini, satu tanya itu lagi. Partnernya semakin banyak. Kenapa? Karena dengan PSBB, kesibukan mereka berkurang, mereka bisa jalankan HD. Sip, guys. Akhirnya apa? Karena partnernya semakin banyak, omsetnya naik, guys. Omsetnya naik. Bonusnya juga ikut naik, guys. Pasti. Omset ya berkaitan dengan bonus, kan? Jadi omsetnya naik, bonusnya juga naik, guys. Oke? Nah, ini anomali, guys. Mereka bingung di luaran sana. Kok bisa? Pekerjaan lain itu loh, mereka kesulitan, mereka tidak ada yang bisa dilakukan dan sebagainya, mereka stres, mereka harus jual barang, jual aset dan sebagainya, guys. Ternyata orang-orang HD, bonusnya malah luar biasa gila-gilaan. Akhirnya apa? Wow, orang HD bisa nyumbang banyak, ya kan? Nyumbang orang yang kena COVID, orang tidak mampu dibagi dan sebagainya, dikasihin sembako,
ada yang transfer duit, ada yang ngasih produk dan sebagainya, ya. Nah, ini anomali, guys. Oke? Tanyanya kita mau menjadi bagian yang mana? Yang PSBB stres, PSBB nganggur, PSBB main game, PSBB nonton drama Korea, atau PSBB yang tetap berkarya, guys. Oke? Saya percaya Anda yang ada di Zoom ini, Anda akan memilih PSBB tetap berkarya, ya. Berikutnya, guys, anomali apa? Ini yang dahsyat, guys. Tidak punya stok barang, tapi bisa kirim barang banyak setiap hari. Wow, keren. Bahkan Anda bisa, yang zaman sekarang ini, guys, zaman sekarang ini yang lagi ngetren, itu istilahnya dropship. Berarti dropship ini apa? Saya nggak perlu punya barang. Saya bisa jadi agent jualin barang itu. Nanti kalau ada orang yang tanya-tanya sama saya, di website saya, atau mungkin di medsos saya, maka langsung bisa ngirim ke tempatnya. Pabriknya langsung bisa ngirim. Guys, bukankah itu sama dengan kita, guys? Dengan Anda pakai HDI Store, Anda nawarkan teman lewat WA, lewat medsos, lewat IG, Facebook, dan sebagainya. Ada orang, ada konsumen. Jadi bukan downline, konsumen yang mau beli di Jakarta. Saya tinggal pakai HDI Store, ya kan? Misalnya ini, kan beberapa tanya gini, Pak Leon, nanti kalau ke konsumen bagaimana? Konsumen saya beli Polenergy, harganya 300.000. Padahal itu membernya kan 250.000. Lah kalau saya pakai HDI Store, orangnya nanti kan dikirim barang Polenergy plus dikasih nota. Notanya kan terus 250.000. Lah kan nggak lucu, Pak. Saya jualnya 300.000, dia bayar 300.000, tapi dia dapat nota 250.000. Guys, di HDI Store itu kita ini bisa kirim barang ke konsumen langsung, misalnya di Jakarta. Anda pakai nama siapa belanjanya, bisa nama Anda ataupun nama dolen-dolen Anda. Berikutnya, guys, Anda pada waktu setelah check out, itu kan ada lagi atas nama ini, nomor ID sekian, belanjanya Polenergy. Lalu ada di bawahnya ini bisa notes. Bisa notanya tidak usah dikirimkan. Guys, maka kantor yang memproses itu, dia cuma ngirim barangnya Polenergy, guys. Notanya tidak ikut dikirimkan. Itulah kenapa kita bisa sebagai dropship. Oke? Nggak punya barang, tapi Anda bisa kirim sana, kirim situ, kirim sini, kirim sana. Wow, omsetnya banyak, guys. Karena Anda bisa ngirim kemana-mana. Oke? Nah, ini anomali. Seringkali banyak orang mikir, saya kalau mau kirim, saya mau jual, berarti saya punya barang. Saya harus barangnya banyak. Kalaupun saya tidak punya barang, berarti saya harus beli dulu, lalu dapat barang, barangnya dikirim. Guys, itu zaman kuno. Oke? Zaman sekarang, tidak perlu. Anda dengan websitenya HDI Store, Anda tidak punya stok pun, Anda bisa kirim kemana-mana. Oke? Sip, guys. Ini anomali, guys. Ya. Nah, seringkali banyak orang yang mikirnya, mana mungkin bisa. Guys, ternyata hari ini Anda sudah mendapatkan jawabannya, semuanya bisa. Ya. Berikutnya, modalnya cuma 150.000, bisa punya kantor ratusan cabang, guys. Wah, ini keren. Seringkali kita mikir, kalau saya mau punya kantor cabang banyak, guys, wow, ini pusing, guys. Karena apa? Sewa tempat, beli tempat, renovasi, ya kan? Menyediakan karyawannya, menyediakan kursi, meja, dan sebagainya. Tapi di HD, dengan modal cuma 150, dia punya kantor itu loh, 140 kantor se-Indonesia. Bahkan Anda bisa punya kantor yang ada di Malaysia. Saya pernah buat meeting, guys, di Kuala Lumpur dengan beberapa teman-teman yang ada di sini. Itu saya pinjam kantornya HD Malaysia, guys, untuk meeting dengan dolen-dolen saya, dengan partner bisnis saya, guys. Jadi kantornya itu milik kita bersama. Memang yang menyediakan kantor itu memang harus kewajibannya dia untuk menyediakan tempat buat orang yang mau meeting, buat orang yang mau pakai kantor itu, guys. So, kita meskipun tidak memiliki kepemilikan dari kantor itu, tapi seakan-akan kita punya kantor itu, guys. Wow, keren, ya. Jadi, otomatis ini anomali, guys.
Bayangkan, Anda dengan cuma modal ratusan ribu, Anda bisa punya kantor ratusan cabang se-Indonesia, punya kantor di luar negeri, guys, puluhan kantor. Wow, keren. Guys, modalnya kecil, tapi Anda jadi pengusaha besar, guys. Oke, nah, ini anomali, ya. Biasanya kalau kita mau jadi pengusaha yang punya kantor banyak, modalnya pasti harus besar, ya. Berikutnya, guys, kita lihat anomali yang berikutnya. Ini. Di rumah saja, tapi bisa ekspansi kemana-mana, guys. Wow, ini saya rasakan 2 bulan ini, guys. 1 bulan lebih ini, guys. Saya ya keluar, kadang keluar, tapi keluar kan cuma sebentar, kemana, ya kan, terus balik lagi. Kebanyakannya di rumah, guys. Luar biasa. Di rumah saja, guys. Tidak ke Manado, tidak ke Medan, tidak ke Jakarta, tidak ke Bali, tidak ke Banjar, tidak ke mana-mana lagi, kan? Ternyata bisa ekspansi kemana-mana, guys. Keluar kota, luar pulau, bahkan luar negeri pun juga bisa. Guys, ini kejanggalan, keanehan, guys. Oke? Logikanya, kalau kita mau punya ekspansi rekan kerja di mana, maka kita harus ke sana lah, kemana lah. Akhirnya kita harus keluar ongkos lah. Tapi hari ini, guys, tidak keluar ongkos untuk ke tempat kota lain, ke luar pulau, ke luar negeri, jaringannya malah berkembang kemana-mana. Sip. Ya, dengan apa? Registrasi online. Registrasi online. Hari ini tuh saya registrasikan online itu lebih dari 5, guys. 10 ada rasanya dari tadi pagi itu. Sampai sore ini masih ada nyusul lagi setelah ini, kan. Jadi, guys, itu yang terjadi, guys. Padahal belum lagi rekan kerja saya yang sudah bisa untuk registrasikan online, maka dia melakukan sendiri, guys. Oke? Mantap. Jadi bisa ekspansi kemana-mana, di rumah saja, modalnya kecil, bisa ekspansi kemana-mana, ya. Nggak ngerti apa-apa, guys, bisa juga ekspansi. Bayangkan, nggak ngerti bisnisnya pun bisa ekspansi. Kok bisa? Iya, soalnya ada training Zoom seperti ini, Anda tinggal ngajak teman Anda dengarkan, tertarik, Anda ekspansi kemana-mana sudah, ya kan? Sip, begitu ya. Nah, yang berikutnya, guys. Nah, ini, guys. Tidak tamat SD, tapi bisa mengalahkan penghasilan S3. Wow. Ini pelecehan ini, ya. Saya pun juga, saya udah tinggi juga kuliahnya ini, sampai S2 sudah, ya. Untung nggak sampai S3, ya. Nah, guys, ternyata orang yang tidak tamat SD, guys. Bahkan ada yang di Kediri itu cuma SD, guys. Cuma SD. Ijazah SD pun nggak tahu ada di mana sekarang, guys. Nggak tahu, ijazah SD-nya sudah hilang. Ya kan? Anda tahu, guys, bisa beli mobil sendiri. Bonusnya itu sudah mendekati ratus, guys. Sebulannya, guys. Wow. Logikanya, guys, ini nggak masuk akal. Bayangkan yang cuma SD itu loh bisa ngalahkan gajinya sarjana. Bisa ngalahkan S1, bisa ngalahkan S2, guys. Kok bisa? Kok aneh seperti ini? Kok bisa? Yaitu karena kalaupun orang ini SD, guys, dia bisa punya rekan kerja pengusaha, dia bisa nggak punya rekan kerja kontraktor, kemudian punya rekan kerja lagi direktur. Ini berkembang. Wow, guys. Ini dahsyatnya, guys. Kita cuma SD, bukan berarti kita cuma bisa merekrut orang SD. Betul? SD, kita bisa mensponsori macam-macam, guys. Ya, itu makanya kenapa yang cuma SD pun itu bisa mengalahkan penghasilannya orang-orang yang sudah S2, S3, dan sebagainya. Oke? Juga yang tidak tamat SD, tukang becak, itu bisa mengalahkan penghasilan direktur. Wow, berkaitan dengan pendidikan. Yang 10 berkaitan dengan profesi, guys. Bayangkan mantan tukang becak. Cuma lulusan SD. Tapi penghasilannya bisa ratusan juta sebulan. Ini apa nggak pelecehan, guys? Pelecehan banget, betul nggak? Kok bisa tukang becak bisa punya penghasilan besar? Dari mana, guys?
Jawabannya ya dari sini. Apapun background kita hari ini, oke, itu tidak menghambat kita untuk sukses di HD. Bukan berarti orang yang backgroundnya bagus yang bisa sukses, no. Tapi semua orang itu bisa. Anomali, guys. Anomali. Di luaran sana orang berpikir namanya maaf tukang becak, ya kan? Namanya kuli bangunan, maka nasibnya juga akan seperti itu terus selamanya. Tidak akan berubah. Betul ya? Tapi ternyata di HD, guys, terjadi anomali. Namanya tukang becak pun bisa umroh, tukang becak bisa ke Australia, guys, tukang becak bisa punya kantor dan sebagainya, tukang becak rekanan dokter. Lah, kok bisa? Ya, itu tadi. Sip. Kenapa? Anomali. Anomali. Jadi terjadi kejanggalan, terjadi keanehan yang luar biasa. Oke. Nah, berikutnya guys. Wow, ini coba Anda pikir. Dalam satu hari bisa kerja 100 jam. Kok bisa, guys? Waktu kita kan cuma 24 jam ini. Betul ya? Waktu manusia itu, semua manusia itu punya waktu cuma 24 jam per hari. Betul ya? Apapun, siapapun, mau dia itu bangsawan, presiden, atau mungkin cuma pegawai biasa, direktur, dokter, ya semua orang itu punya waktu sama, 24 jam satu hari. Tapi kok bisa dengan kita di HD, kita itu bisa mengerjakan 100 jam. Guys, kalau Anda punya rekan kerja punya rekan kerja, Anda punya 100 rekan kerja, 100 orang ini kalau jalankan dalam satu hari ini 1 jam. Maka dalam satu hari ini, dalam grup Anda, itu ada 100 jam. Betul? Wah, ini dahsyatnya. Bahkan bukan cuma 100, guys. Satu hari bisa kerja 1000 jam. Bisa nggak? Bisa. Satu hari bisa kerja 10.000 jam. Bisa nggak? Bisa. Loh, kalau Anda cepat, guys, Anda 5 ini 25, 125, 600, 3.000 kanan. Kalau satu orang itu kerja 3 jam, maka satu hari itu loh kerjanya 10.000 jam, guys. Guys, ini kejanggalan, keanehan yang luar biasa, oke? Dalam satu hari, kita bisa kerja 24 jam, ya kan? Yang Anda ini kerja 24 jam sehari, semua, ya kan? Rusak semua pasti badan. Lemak semua sudah, hancur badannya, ya kan? Tapi di sini kerja jam, guys, nggak hancur badannya. Oke, tetap happy, masih bisa bahagia. Seperti ini, hari ini, guys, wow, ini ya, ada 200 jam, 200 orang, 200 partisipan, guys. Kalau meeting saya, ini 2 jam. Katakanlah, 2 jam kali 200, guys. Berarti 400 jam loh, guys. Anda semua yang di sini, guys, dengan saya tidak ketemuan, tapi kita ini belajar 400 jam, guys, dalam cuma 2 jam. Wow, dahsyat. Ini sesuatu yang dahsyat, guys. Oke. Nah, ini hanya kita bisa dapatkan kalau kita menjalankan bisnis network seperti ini ya, terutama khususnya di AD ini. Oke. Wow, ini sudah jalan banyak ini. Padahal masih separuh ya. Oke, guys. Yang nomor 12. Ini juga anomali. Seringkali banyak orang berpikir kalau bisnis itu sudah peluangnya kecil. Betul ya? Banyak orang berpikir kalau bisnis itu sudah usahanya itu angka, pasti peluangnya kecil. Enak yang dulu-dulu ikut. Guys, ini anomali. Kok bisa anomali? Iya. Luar biasanya, guys. 27 tahun di HD, guys. Peluangnya bukan semakin kecil, tapi semakin besar. Kok bisa? Ya iyalah, karena jumlah orang Indonesia tahun 2020 yang umurnya jadi umur 18 tahun se-Indonesia Raya, guys. 18 tahun itu SMA kelas 3 lah. Antara SMA kelas 2 dan SMA kelas 3. Pertanyaan saya, jumlah anak SMA kelas 2 se-Indonesia Raya, kira-kira ada berapa, guys? Berapa puluh juta itu? Oke? Jadi,
Anak Indonesia yang hari ini kelas 2 SMA, guys, itu tahun depan umurnya jadi umur 18 tahun. Betul ya? Itu se-Indonesia. Anak SMA kelas 2 itu berapa, guys? Anda coba hitung deh. Itu di kota Anda masing-masing, itu ada berapa SMA, guys? Rasanya ratusan ada tiap kota itu, guys. Kalau ratusan SMA, kalau satu SMA itu cuma 100, guys. Berarti ada puluhan ribu loh, guys. 10.000 anak SMA kelas 2 sekota Anda, guys. Ada berapa kota, guys? Ada berapa kota, guys, se-Indonesia ini, guys? Ya kan? Provinsinya aja 34, ya kan? Satu provinsi itu ada berapa kota, ada berapa kabupaten, dan sebagainya, kan? Itu ratusan juga se-Indonesia. Berarti puluhan juta, guys. Puluhan juta anak SMA kelas 2 yang tahun ini umurnya jadi 18 tahun. Kemarin-kemarin anak itu belum bisa kita prospek. Tetapi tahun ini bisa kita prospek karena umurnya jadi umur 18 tahun. Guys, juta pertambahan prospek kita yang join HD itu cuma ya mungkin cuma 10.000, 100.000, guys, setahun, guys. Itu pun expired, ya kan? Yang aktif berapa, guys? Itulah kenapa ini anomali. Sudah 27 tahun, tapi peluangnya bukan semakin mengecil, tapi semakin besar. Wow, keren nggak kira-kira bisnis ini? Terbukti, guys. Jadi kalau saya ngomong, mungkin Anda nggak percaya. Terbukti banyak orang-orang baru, guys. Baru bergabung, ada yang baru bergabung 200-nya itu ratusan juta, guys. Ada yang baru 4 bulan, peringkatnya jadi Star Crown, guys. Bonusnya itu bisa mencapai 70 juta. Wow. Ini baru join 4 bulan. Baru join 2 tahun. Padahal ada orang yang sudah join di AD juga puluhan tahun, kan? Ada belasan tahun. Guys, kalau Anda yang sudah puluhan tahun di AD, dengan adanya fenomenal ini, Anda jangan down. Tapi justru kita harus terpacu. Justru termotivasi, terinspirasi. Kalau ada orang bisa seperti itu, berarti suatu saat rekan kerja kita juga akan bisa seperti itu, guys. Betul, betul. Kalau rekan kerja kita bisa seperti itu, boom! Wow, Anda pasti akan booming luar biasa. Ya, ini anomali, guys. Oke, tetapi menarik banget ini. Jadi 27 tahun, tapi peluangnya bukan semakin kecil, guys, tapi semakin besar, semakin dahsyat, semakin luar biasa. Tinggal masalahnya kita ambil atau tidak peluang itu, ya. Ini baru 12, yang ke-13. Ini juga anomali. Tadi sudah saya bahas sekilas, ya kan? Sehingga saya bisa cepat. Yang baru merintis 1 bulan, bisa mengalahkan orang yang sudah menjalankan 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa bisnis fair. Bisnis ini adil, guys. Fair banget, guys. Ini ada banyak contoh-contoh, kan, yang baru bergabung 1 tahun bisa mengalahkan yang sudah 10 tahun, 15 tahun, dan sebagainya. Oke? Bagi Anda yang termasuk yang dikalahkan, guys, saya menguatkan Anda. Guys, kalau kita tetap bertahan, melakukan terus yang terbaik, Anda pun juga akan mendapatkan orang-orang bagus seperti itu. Oke? Percayalah sama saya, guys. Tuhan tidak tidur. Tuhan boten sari. Ya kan? Tuhan tidak tidur. Kalau kita tetap berjuang, melakukan yang terbaik, tetap punya pengharapan, guys, dan tetap Anda buka orang-orang baru, saya percaya akan ada orang baru yang lahir dan luar biasa. Bayi ajaib. Oke, nah termasuk diri saya, guys. Ini saya contoh, saya bergabung tahun 97, nomor ID saya itu 19.000 sekian, guys. Jadi saya itu orang ke 19.000. Artinya apa? Ada 19.000 orang yang joinnya itu lebih dulu daripada saya. Oke, tapi kenapa mereka sekarang sudah nggak ada? Banyak yang hilang. Ya, karena mereka mungkin frustasi, mereka ngalami cobaan, mereka berhenti. Saat krisis terjadi, Krismon tahun 98, mereka frustasi, guys. Akhirnya mereka tidak mendapatkan peluang, tidak mendapatkan kesempatan yang bagus. Mereka cuma jadi penonton. Oh, ternyata berkembang, ya. Termasuk kondisi hari ini, krisis virus corona, guys. Banyak orang yang frustasi duluan pada saat dia itu mau ada krisis virus corona, dia frustasi duluan, dia berhenti duluan. Padahal kalau mereka bisa melihat ini, fenomena ini, mereka bisa boom luar biasa. Ya, jadi artinya apa? Bisnis ini fair, guys. Ya, sekarang baru bergabung,
Anda bisa mengalahkan yang dulu sudah bergabung. Fair. Ya, contohnya begini. Upline Anda, ini upline Anda, ya kan? Ini Anda. Upline Anda sudah join 10 tahun. Anda baru bergabung hari ini. Oke? Anda bisa mengalahkan upline Anda, guys. Kalau upline Anda ini tidak aktif, dia cuma punya 3, maka dia cuma manajer, guys. Anda yang aktif, guys. Wow, Anda bantu bawah-bawahnya ini berkembang. Anda bisa Royal Crown, guys. Anda bisa Royal Crown, Anda bisa ngalahkan peringkatnya upline, ngalahkan bonusnya upline, ya kan? Anda pun bisa mengalahkan. Ini anomali. Karena seringkali banyak orang di luar sana, dia akan lebih sukses. Betul kan? Nah, ini tapi anomali. Ya, ini kejanggalan, ini sebuah keanehan, ya. Tapi kalau Anda dapatkan ini, guys, Anda akan punya keyakinan yang kuat kalau Anda akan jadi orang yang sukses. Anda akan jadi orang yang luar biasa, ya. Berikutnya, mengenai pendidikannya. Pendidikan murah, tapi garansi kepuasan. Wow. Seperti acara JOS. Jadi, guys, ini pendidikannya murah banget. Anda gratis, guys. Anda itu loh cuma dipaksa. Iya kan? Kenapa? Tanda petik dipaksa. Iya. Soalnya untuk ikut JOS, pelajaran JOS, Anda dipaksa untuk beli alat-alatnya. Soal dipaksa beli, maka Anda tidak pernah beli. Buku-bukunya, CD-nya, kemudian alat-alat presentasinya, dan sebagainya, itu kalau nggak dipaksa, guys, orang nggak beli. Padahal kalau Anda paksa, Anda beli, Anda baca, guys. Anda baca buku-bukunya, Anda itu bisa jadi orang hebat juga. Dengan Anda membaca buku-bukunya. Oke? Apalagi ditambah dengan pelatihan yang Anda ikuti. Wow, Anda akan jos luar biasa. Guys, yang mahal, sesuatu barang mahal, itu baru ada garansi. Garansinya 3 tahun. Semakin mahal barangnya, garansinya semakin lama. Betul. Kalau barang murah, kira-kira ada barang murah kadang dipakai, ya kan? Rusak langsung. Terus Anda ke pembelinya, lupa ini kok rusak, baru beli. Iyalah, murah mau minta garansi. Betul. Jadi itu yang terjadi. Tapi ini aneh, guys. Murah, tapi garansi kepuasan. Anda ikut gak puas, guys. Ngomong ke kami, guys. Uangnya saya kembalikan. Wow, ini sesuatu yang dahsyat. Oke? Nah, itu ya. Jadi garansi kepuasan. Ya. Next, berikutnya, guys. Kita lihat fenomena anomali bermain dengan anak pun itu bisa mengembangkan bisnis. Guys, ini dahsyat banget, guys. Dalam keanehan yang luar biasa. Oke? Sehingga kerjanya jalan-jalan, istilah walking, talking, ya kan? Eating, drinking, money coming. Artinya apa? Walking, jalan, talking, bicara, ya kan? Eating, makan, minum kopi, minum teh, ya kan? Money coming, guys. Oke? Nah, ini yang terjadi. Sambil Anda berlibur sama anak, misalnya Anda nganter anak berenang. Anda juga ikut berenang, bermain sama anak. Bisa nggak kita ngembangkan bisnis tadi? Sambil berenang, guys. Kan ada yang berenang juga di sana. Lah, yang berenang kan Anda bisa cerita, ngobrol-ngobrol, ya kan? Pak, anaknya dia berapa, ya kan? Anaknya sekolah di mana? Itu anak saya. Anak saya itu aktif, Pak, luar sebagainya. Dia mungkin ini berkeluh kesah. Iya, anak saya itu begini. Anda bisa ngomong, anak saya ini saya kasih, Pak, vitamin dari madu, aktif, Pak, tiap hari ngasih. Dulu itu anak saya itu sulit makannya, Pak. Males, Pak, nggak mau olahraga dan sebagainya. Setelah minum vitamin dari madu, Pak, harganya murah, setapnya cuma 3.000. Sekarang anaknya itu, Pak, sehat, rajin, diet dan sebagainya. Guys, sambil main sama anak, bisa ngembangkan bisnis. Saya nganter anak saya itu loh, guys, pijet, guys. Nganter pijet. Oke? Tukang pijetnya saya prospek. Oke, tukang pijetnya ini tukang pijet ahli, guys, S3, ya. Pijet ini atlet, patah tulang dan sebagainya, ya kan? Rasanya mudah-mudahan ada juga di sini, ya. Nah, jadi tukang pijetnya ini, guys, waktu anak saya pijet, saya cerita sama dia, Pak, saya ini bisnis madu, Pak, tapi banyak yang sembuh. Kanker, dia kena autis, stroke, jantung, paru-paru, liver. Saya ceritakan panjang lebar, guys. Anda tahu si tukang pijetnya ngomong apa? Iya, Pak Leon, madu. Saya sudah minum madu, Pak. Wow, saya garu-garu, ya kan?
Sudah habis buahnya, Pak. Lalu ditawari madu, Pak, sama temennya. Madu HD, Pak. Tidak mau, Pak. Kenapa? Karena dia pernah minum madu lokal, itu tambah nyeri. Pikir sama dengan madu lokal. Wow. Guys, untungnya, Pak, teman saya di Jambi bisa cerita. Ini beda. Kita bukan kita madu gurun. Justru orang sakit mah tambah sembuh. Kenapa? Karena kita ini kental, tidak terjadi fermentasi, jadi tidak kecut. Kalau dibuka tidak keluar gasnya, tambah sembuh. Wow, dia berpikir, oh masuk akal juga, iya kan? Akhirnya dia mau nyoba. Loh kok enak? Oh, beli 1 botol. Loh kok bagus? Beli propolis. Anda tahu sekarang 48 kilo, guys. Sudah bisa kerja, bahkan saya sudah beberapa kali ke Jambi ketemu juga dengan orang. Saya cerita ke bapaknya itu, ikut Zoom, guys. Tidak tahu hari ini ada ikut atau enggak ya. Kalau ada nanti Anda bisa dengarkan sharing dari beliau juga. Guys, saya ceritakan ini ke bapaknya itu. Saya bilang, Pak, setelah anaknya ini keluar uang 500 juta, mereka untung ada sepupunya bilang, coba pakai madu HD. Siapa tahu Tuhan bekerja lewat ini. Akhirnya madu kita ini dicampur dengan air madunya lewat sonde tiap 1 jam, guys. Tiap jam dikasih air madu. Anda tahu 1 minggu itu loh sadar, guys. Saya bilang ke bapaknya itu, beda, ini kualitasnya biasa. Wah, sama Pak Leon. Tetap tidak mau, guys. Oke? Tidak mau, guys. Sampai 5 kali saya dia tetap menolak, tidak mau, guys. Tapi saya tetap ngoceh terus. Kenapa? Karena saya mikir, guys. Saya ngomong, dia dengarkan. Kecuali begini, Leon, kalau kamu ngomong HD lagi, mulutmu saya sobek-sobek pakai pisau ini. Kalau dia udah ngomong gitu, saya tidak berani bicara, guys. Karena resikonya betul, berdarah-darah nanti. Tapi dia tidak ngomong apa-apa. Saya cerita, dia dengarkan. Meskipun dia tidak mau terakhirnya. Saya cerita lagi, dia dengarkan. Meskipun tidak mau. Guys, yang keenam, guys. Saya datang ke sana. Bapaknya itu ngomong sama ibunya. Mah, beli madunya Pak Leon. Pas madu kita akan habis madunya Pak Leon. Guys, tidak ada yang sia-sia. Meskipun kita ngomong dia menolak, guys. Selama Anda tidak menyerah untuk Anda berhenti, akan ada peluang untuk orang itu akan mau. Oke, akhirnya mau, guys. Bapaknya ini pakai madunya HD. Wow, Pak, guys, Anda tahu ngomong apa sama saya? Pak Leon, beda memang madu ini. Biasanya saya habis pijat tuh capek, Pak Leon, nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang setelah minum madunya HD, habis pijat masih bisa. Karena dia dosen S3, guys. Saya mintain tolong sama ini. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk bicara ke guru-guru Timur untuk ngajarin. Jadi kalau terjadi patah tulang itu supaya gurunya ini bisa langsung memberikan terapi seketika. Kegiatan yang mendadak itu, kejadian yang tidak diinginkan. Oke? Dan akhirnya bapaknya ini sekarang jalankan juga bisnisnya. Oke? Guys, sambil berlipat dengan anak, nganter anak, itu bisa tetap mengembangkan bisnisnya. Anomali, guys. Anomali. Oke, mantap ya. Next berikutnya, guys. Oke. Kerjanya tidak berat, tapi diberi jalan-jalan gratis ke luar negeri. Ini yang dulu waktu saya kerja di konsultan, guys. Itu orang yang berprestasi. Yang dikasih kerja di konsultan saya dulu, guys. Itu ada orang-orang itu yang karena kegiatannya dia itu sangat sibuk, sangat aktif, giat sekali, mau berkembang, mau bertumbuh, guys, maka perusahaan memilih dia untuk di-training di luar negeri. Saya termasuk orang yang di-training, guys. Saya waktu kerja di konsultan itu sekitar itu di-training 2 kali ke luar negeri, guys. Oke? Jadi, itu saya termasuk di sana. Tapi yang saya lakukan itu ekstra keras, guys. Ekstra keras, berpikir keras, maka dia yang dapat ke luar negeri. Di HD, uniknya, guys, luar biasa. Kita kerjanya itu tidak berat. Nggak kayak orang kerja. Kayak kemarin tuh ada orang baru bergabung kemarin, guys, tahun kemarin. Dapat jalan-jalan ke luar negeri ke Jepang, guys. Itu dapat 2 tiket loh, guys. Baru bergabung tahun kemarin dapat tiket jalan-jalan 2 tiket. Ada gabung tahun ini, dapat tiket naik kapal pesiar, dapat 2 tiket. Guys, kerjanya nggak berat, tapi diberi jalan-jalan gratis. Wow, ini anomali nggak kira-kira? Ditambah lagi, guys. Gratis jalan-jalannya, tapi dapat fase 5, guys. Seringkali kalau yang gratis, itu murahan. Betul? Tapi di HD beda. Guys, itu yang Diamond Summit ya. Itu di Jakarta, Bandung. Anda tahu,
Kita itu dikasih hotel, itu hotel yang terbaik di Bandung, guys. Di Bandung itu kita dikasih hotel di Hotel Trans. Trans Hotel bukan yang Ibis, bukan yang Mercure. Trans Hotel yang bintang 5 plus, guys. Plus-plusnya bukan plus-plus ini ya, macam-macam. Tapi plus-plusnya itu maksudnya bintang 5-nya itu plus-plus luar biasa. Ya. Contoh, di bathtub-nya, jadi hotel kan ada bathtub-nya. Itu udah kasih termasuk bahannya itu untuk bubble bom. Jadi semacam bola bom begini, itu kalau airnya dikasih bolanya itu dimasukkan, guys, itu nanti seperti ada sabun, blukuduk-blukuduknya. Itu apa ya kan? Itu hotel bintang 5 plus, guys. Di Hotel Trans Studio. Kemudian tanya, guys, itu dikasih hotel Ritz-Carlton, guys. Wow. Ini harganya itu rasanya semalam lebih dari 3 juta. Padahal hotelnya cuma dipakai, guys, itu cuma berapa jam untuk tidur. Yang kemarin ke Singapura, guys, itu dibawa ke Hotel JW Marriott, guys. JW Marriott ini pada waktu di Singapura, itu ada tim nasionalnya. Bukan Spanyol. Oh, Spanyol. Pokoknya tim nasionalnya, tim sepak bola. Jadi pada waktu kita acara di JW Marriott, itu ternyata juga ada pertandingan persahabatan. Singapura waktu itu ngundang dari Inggris atau mana, pokoknya dari Brasil atau Spanyol, pokoknya negara yang mereka itu juga nginep di hotel yang sama dengan kita, guys. Guys, Anda bisa bayangkan, gratis itu nggak bayar, suami istri dibayarin, guys. 2 orang suami istri bulan madu, guys. Itu hotelnya cuma dipakai 5 jam, sampai teman-teman itu gedek, ini sayang. Karena masuk ke hotelnya itu baru sore. Sore masuk, ada acara lagi, gala dinner dan sebagainya. Berapa jam toh, guys? Itu fasilitas hotel bintang 5. Dapatnya gratis. Ini anomali nggak kira-kira? Oke? Dan itu juga Anda bisa dapatkan loh, guys. Ya, itu bisa Anda dapatkan juga di AD, guys. Oke? Nah, berikutnya, guys, kita lihat lagi. Wow, ini. Anda bisa tanya ke orang yang ahli dan nggak bayar, guys. Malah kadang-kadang dibayarin. Enak nggak ini? Ini anomali, guys. Saya dulu kerja di konsultan, guys. Semakin ahli, kita tanya ke orang yang semakin ahli, itu bayarannya semakin mahal, guys. Dulu jam saya itu dihargai $100 per jam, guys. Kalau yang baru-baru mungkin cuma 10, 20, betul ya? Semakin ahli, itu $100. Manajer saya, guys, itu $200 per jam. Semakin ahli, bayarnya semakin mahal. Di HD, Anda mentor-mentor Anda, upline-upline Anda itu banyak yang ahli-ahli, guys. Sudah ahli presentasi, ya kan? Ahli juga membina rekan kerja. Itu gratis, guys, nggak bayar. Malah kadang-kadang itu loh malah dibayarin sama upline Anda. Betul atau betul? Mungkin misalnya kalau dulu waktu belum PSBB kan, sambil makan di restoran atau sambil makan di tempat makan bakso, ya kan, atau makan pempek, atau mungkin makan bubur Manado, ya kan? Itu sambil Anda dibayari makan, Anda tanya-tanya sama orang yang ahli, guys, nanyanya gratis, Anda dapat ilmu yang banyak, malah dibayarin. Guys, kira-kira anomali nggak ini? Anomali loh. Oke, Anda pun juga berhak itu loh, guys. Kadang-kadang Anda telepon nggak bayar pulsa, guys. Yang bayar pulsa upline Anda. Jadi kita tanya, sudah nggak usah bayar pulsa telepon, nggak usah bayar, dapat juga pengetahuan yang bermanfaat, kita dibimbing, kita anomali, guys. Tapi kalau Anda bisa manfaatkan ini, wow, Anda akan keren, guys. Bisnis Anda akan merebak kemana-mana, modalnya kecil, tapi hasilnya besar. Hasilnya besar, risikonya kecil. Oke, ya. Nah, berikutnya, guys. Soalnya ini masih ada materinya Bu Anggrek ini, ya kan. Jadi saya harus cepat, tapi ini tinggal sedikit aja saya, ya. Berikutnya, yang 19. Nah, ini. Mengalami yang tidak mengenakan, malah mendapatkan yang terbaik, guys. Ini anomali, guys. Aneh. Saya dulu itu juga merasa aneh, guys. Dulu itu saya kalau mendapatkan yang tidak enak,
Maka saya itu sakit hati, saya jengkel, ya kan? Wah, dalam satu hari itu rasanya nasibnya itu tidak enak terus, betul nggak? Kita misalnya naik mobil, dipotong sama orang. Wow, akhirnya keserempet. Akhirnya gara-gara kita dipotong orang, kita mobilnya peyok, guys. Kita ini satu harian jadi tidak enak semua. Betul nggak? Tapi ternyata setelah saya di HD, saya itu mendapatkan anomali yang berbeda, guys. Kejadian yang tidak mengenakan. Saya dapat sesuatu yang tidak mengenakan. Saya itu akhirnya malah bisa mendapatkan yang terbaik. Dan ini sudah terbukti. Rekanan saya, contoh, Pak Joni, guys. Dia pertama kali jalankan HD, guys. Sepeda motor, pinjaman, guys. Dia prospek di rumahnya orang. Prospek, guys. Dicuri orang, guys. Ini kejadian yang tidak mengenakan. Betul kan? Sehingga orang banyak yang berpikir apa? Tidak mengenakan seperti ini. Rasanya saya tidak diizinkan Tuhan jalankan HD. Itu manusiawi. Jadi kalau Anda nanti mengatakan rasanya tidak cocok saya di HD, rasanya saya tidak diizinkan Tuhan di HD, guys, itu manusiawi. Tapi ingat, ada anomali di HD, guys. Pak Joni sudah mau berhenti, guys. Dia sudah pamitan sama saya, Kulion saya tidak cocok di HD, karena sepeda motor saya hilang, berarti saya mau pamit berhenti dari HD. Guys, apa jawaban saya? John, kalau Tuhan pinjam satu sepeda motor, saya percaya Tuhan akan kepada yang dipinjam Tuhan, John. Bisa jadi orang yang mencuri sepeda motor kamu, saat ini anaknya lagi sakit, John. Dia tidak punya uang. Tapi gara-gara dia ambil sepeda motor kamu, dijual, anaknya bisa hidup, John. Jadi kamu memberikan kehidupan kepada satu orang. Kalau kamu ikhlas, John, saya percaya Tuhan akan memberikan berkat yang jauh lebih besar daripada yang kamu hilang, John. Kamu udah boleh berhenti, justru kamu harus tambah semangat, kamu harus tambah berjuang. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan yang jauh lebih besar daripada yang kamu hilang. Oke? Anda tahu, hari ini Pak Joni kalau mau beli 10 sepeda motor baru, guys, tiap bulan, itu bisa, guys. Oke? Nah, guys, ini kejadian yang tidak mengenakan. Tapi anehnya, justru yang tidak mengenakan malah mendapatkan yang terbaik. Kok bisa seperti itu? Iya. Setelah saya pelajari, guys, ternyata saya mendapatkan jawabannya. Jawabannya apa? Di semua kitab suci agama pun tertuliskan, doa orang yang disolimi, guys, itu lebih didengar sama Tuhan. Betul? Doa orang yang tersolimi, guys, itu lebih didengar oleh Tuhan, guys. Sehingga pada saat Anda disakiti, Anda dicuri, Anda dihina oleh orang, Anda mungkin difitnah oleh orang, Anda mau menolong dia, tapi Anda dikatakan mau membohongin dia. Anda difitnah oleh orang lain, guys, itu kejadian tidak mengenakan. Saya bisa memaklumi keadaan Anda, saya bisa merasakan tidak enaknya, karena saya pun dulu juga pernah mengalami hal yang sama. Tapi percayalah sama saya, guys, justru kejadian tidak mengenakan ini, itu anomali, guys. Anda akan mendapatkan yang terbaik. Sehingga saran saya, carilah kan kondisi bagaimana membuat Anda menjadi tidak enak. Bagaimana caranya kondisi supaya kita tidak enak, guys? Banyak. Japri orang banyak, telepon yang banyak, tawarkan HD yang saya percaya akan ada banyak kejadian yang tidak mengenakan Anda. Oke? Tapi percayalah sama saya, justru Anda akan mendapatkan yang terbaik di saat Anda mendapatkan yang tidak enak itu. Sip? Anomali? Mali, guys. Oke? Ya, itu anomali, ya. Nah, berikutnya, guys. Berikutnya, modal ratusan ribu, guys. Bisa mewariskan bisnis ratusan miliar. Ini anomali, guys. Dan ini udah terjadi loh, guys. Ini udah terjadi, guys. Serius. Oke, guys. Kalau kita ini punya uang di bank, ya kan? Punya uang di bank itu 1 miliar, ya. Saya hapus ya. Kalau punya uang 1 miliar, supaya ngitungnya lebih gampang, miliar, guys. Bunga kalau 1% itu berarti 10 juta. Kenyataan tidak sampai segitu, ya kan? Itu bunganya, kalau kita bank umum atau bank syariah, itu kita dapat bagian, guys. Atau 5 juta sebulan. Itu aset 1 miliar di bank. Anda bisa
mendapatkan 5 juta, 4 juta per bulan. Oke? Hari ini guys, kami mendapatkan ratusan juta per bulan dari bisnis ini guys. Hampir miliaran guys. Ya saya bisa katakan ada ratusan miliar bisnis yang bisa saya wariskan ke anak saya guys. Dari modal saya cuma ratusan ribu guys. Ini anomali guys. Seringkali banyak orang-orang yang hari ini bisa mewariskan ratusan miliar guys. Itu mereka punya modal besar. Mereka punya pabrik. Mereka punya mesin buahnya guys. Punya armada luar biasa. Mereka punya modal itu miliaran, puluhan miliar guys. Mereka baru bisa mewariskan ratusan miliar guys. Tapi di HDI guys, anomali yang sangat dahsyat. Hanya ratusan ribu. Tapi kita bisa mewaris ratusan miliar. Bahkan kalau ini diteruskan guys, saya percaya guys, saya bisa mewariskan karena saya triliunan guys. Triliun guys, bukan miliar. Hanya tentu saja guys yang bisa mewariskan triliunan guys. Tapi di bisnis HDI, Anda akan bisa menjadi salah satu orang yang bisa meninggalkan legacy. Legasinya bukan ini sangat dahsyat ya. Itu anomali guys. Dan yang terakhir, anomali pendiam jadi banyak bicara. Siapa? Ya contohnya saya sendiri guys. Di ruangan Zoom ini ada teman SMP saya namanya Pak Eko, ada sepupu saya Sirle Kurniawan, Dr. Sirle Kurniawan, ya kan? Itu sepupu saya. Oke. Nah, mungkin saya buka mic-nya, guys. Percaya, ya. Pak Eko ini teman SMP, guys. Mudah-mudahan ada. Ini ada. Oke. Pak Eko, bisa saya minta tolong bantuannya, Pak Eko. Kita sharing, Pak Eko. Pada waktu saya SMP itu kira-kira bagaimana, kok? Pagi, Eko. Pak Eko monitor. Pak Eko, sudah saya buka mic-nya? Ya. Ini aja. Shirley. Dr. Shirley monitor. Iya. Dr. Shirley bisa saya minta bantuannya. Jadi Dr. Shirley ini sepupu saya. Jadi ayahnya, mamanya dia itu adiknya papa saya, guys. Jadi mamanya dia adiknya papa saya. Jadi beliau pun tahu kondisi saya bagaimana. Kira-kira Shirley bisa cerita nggak? Kira-kira dulu waktu kecil bagaimana? Minta tolong. Ya. Ya, Ko. Ya, gimana, Siu? Ya, dulu Kokova ini pendiam Soro ya. Malu-malu gitu. Satu keluarga begitu semua ya rasanya ya? Ya, pada pendiam. Iya. Sekarang bisa banyak ngomong, saya ikut senang, jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Kokova ajak saya di bisnis ini. Thank you, karena kemurahan Tuhan juga bisa menemukan gadis, Siu. Iya, terima kasih. Oke, guys, ya. Jadi itu ya tipe pendiam, guys. Tapi percaya sama saya, di bisnis ini akan ada anomali-anomali, guys. Yang kita ini pendiam, kita pun juga bisa menjadi orang yang bisa berbicara. Oke? Yang rasanya kita ini tidak mampu, tidak bisa, guys. Tapi percaya sama saya, anomali-anomali, guys. Kalau Anda mau untuk berusaha, Anda mau untuk berjuang, guys. Percaya sama saya. Akan memampukan Anda. Kenapa? Karena Anda tidak sendirian. Anda bisa berdoa dengan kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa. Anda bisa punya upline, Anda bisa punya mentor, Anda bisa punya coach, guys, yang bisa membuat bisnis Anda berkembang, bertumbuh luar biasa, dan kita pun bertumbuh. Asal kita mau belajar, kita mau berubah, kita mau berusaha, mau berkembang, guys, bisnis ini akan membuat anomali-anomali yang luar biasa. Dengan cuma ratusan ribu, Anda bisa mewariskan ratusan miliar. Dengan modal ratusan ribu, Anda bisa punya kantor yang dengan kerja yang cuma kelihatannya tidak kerja, guys. Anda bisa dapat promo jalan-jalan yang gratis. Yang gratis biasanya murahan, guys. Anda yang gratis hotel fasilitas bintang 5, guys. Guys, ini benar-benar anomali yang luar biasa. Oke? Pendiam rasanya tidak mungkin bisa sukses. Rasanya saya pun dulu saya merasa saya tidak mungkin bisa berhasil.
Tapi ternyata ada anomali di bisnis ini, guys. Yang rasanya tidak bisa berhasil, akhirnya pun juga bisa bertumbuh, bisa berhasil. Guys, ratusan ribu bisa mewariskan ratusan miliar. Yang hari ini, Anda mungkin masih bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tapi percaya sama saya. Kalau Anda mau membuka hati Anda mau membiarkan hati Anda terbuka hari ini, sehingga Anda bisa mendapatkan pencerahan, Anda bisa mendapatkan keyakinan, Anda bisa mendapatkan pola pikir Anda terbuka, hati Anda terbuka hari ini, guys. Saya percaya Tuhan akan membukakan jalan yang dahsyat buat Anda. Bisnis ini akan menjadi bisnis yang dahsyat. Sudah 27 tahun, peluangnya bukan kecil, guys. Tapi peluangnya semakin besar. Biasanya 27 tahun, peluangnya akan menjadi kecil. Betul? Tapi anomali, guys. 27 tahun, peluangnya semakin besar. Modalnya kecil, hasilnya besar. Hasilnya besar, resikonya kecil, guys. Kerjanya kayak orang tidak kerja, hasilnya besar. Guys, sesuatu yang dahsyat ada dalam genggaman tangan kita, guys. Dan di saat ini, banyak orang-orang di luar sana yang kesulitan. Kemarin saya nunjukkan gambar, guys. Hari ini banyak, guys, mal-mal yang tutup. Anda tahu, gedung bioskop itu sekarang berjamur semua. Lembab, guys. Dindingnya semuanya lembab, pabrik-pabrik, guys. Bayangkan toko-toko yang jual baju, guys. Yang jual tas. Itu kalau berapa bulan tidak disentuh, guys. Maka berjamur semua, guys. Barang dagangannya mereka, guys. Mereka banyak yang dirumahkan, mereka banyak yang kesulitan, guys. Guys, saya mengetuk hati Anda. Katanya Anda tidak bisa sukses. Tapi percaya sama saya, tahun depan, tahun ini, Anda akan bisa dapat 8 digit per bulan dari Hadi. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Anomali, guys. Rasanya saya sudah sekian tahun, Pak, jalankan HD, Pak. 10 tahun, Pak. Rasanya tidak mungkin bisa puluhan juta. Guys, buat anomali terjadi, guys. Tahun ini, guys. Yang 10 tahun, tidak ada perubahan apa-apa. Bonusnya masih cuma ratusan ribu. Tapi buat anomalis, tahun ini, bonus Anda 8 digit. Amin. Hanya anomali-anomali yang Anda bisa ukir, guys. Banyak anomali-anomali yang bisa Anda dapatkan, Anda bisa raih. Mudah-mudahan sharing saya akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat Anda. Bukan cuma bermanfaat buat Anda, tapi Anda bisa punya keyakinan sehingga bisa bermanfaat buat orang-orang lain, guys. Sehingga selepas ini, guys, jangan biarkan jari Anda males-malesan. Jadi, guys, untuk periode sekarang ini, guys, saya mau tunjukkan kepada Anda yang paling penting, guys, sekarang ini, guys, kondisi COVID, guys, jari Anda, guys. Dari pagi ini jari tidak berhenti-berhenti, guys. WA, Instagram, Facebook, guys. Jari Anda main terus, guys. Sudah, jangan berhentikan jari Anda. Sayang, oke? Nah, jari. Yang kedua, guys, jamu. Jamunya apa? Madu. Supaya sehat. Propolis, propoelix, supaya daya tahan tubuhnya oke, kan? Kalau daya tahan tubuh oke, maka virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita, guys. Tidak mudah menyerang, oke? Jamunya harus kuat, oke? Yang ketiga, guys, hati. Sejatinya, diri kita adalah diri orang yang kuat. Sejatinya, diri kita yang suka menolong orang lain, guys. Oke? Buat jati diri Anda. Benar-benar menjadi orang-orang bisa membuat anomali terjadi, keanehan. Sehingga nanti kalau ada orang ketemu dengan Anda, wih, kamu aneh ya, rasanya pikir kamu itu tidak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong. Rasanya dulu saya pikir kamu itu tidak bisa sukses, ternyata sekarang kamu bisa sukses. Rasanya dulu itu kamu anak yang murtad, orang tua kamu stres punya anak kamu. Ternyata sekarang kamu bisa membahagiakan orang tua kamu. Kamu bisa menjadi anak kebanggaan orang tua kamu. Dulu rasanya kamu itu anak yang nakal, tapi sekarang kamu jadi anak yang berhasil. Anomali, guys. Buat anomali terjadi. Karena sejatinya kita semua orang yang hebat. Oke? Nah, ini pun jari saya singkat, guys.
jaga diri. Ini guys, jaga diri guys. Kalau Anda keluar pakai masker ya, keluar rumah, balik rumah langsung mandi, bajunya dicuci dan sebagainya. Oke? Jaga diri Anda guys. Meskipun sudah pakai jamu yang kuat, madu yang bagus ya, tapi tetap kita harus jaga diri, jangan sombong, jangan sok ya kan. Saya sudah minum madu propolis, Pak, virusnya Pak. Guys, ya kita tetap harus jaga diri. Oke? Yang kedua apa? Jamunya jaga mulut guys. Jangan ngomong yang negatif-negatif, tapi bicara yang positif guys. Mulutnya dinawarin HD, jarinya main. HP jari main, telepon, WA call, Zoom. Wow, training seperti ini guys. Ngomong terus guys. Jamu guys. Jamunya masuk, mulutnya pun juga ngomong yang sesuatu yang positif, sesuatu yang dahsyat. Sip? Jaga diri, jaga mulut, dan yang terakhir, jaga hati Anda. Jaga hati tetap bersyukur, jaga hati tetap ikhlas, jaga hati Anda untuk terketuk hati Anda untuk menolong orang lain guys. Menolong orang yang lagi kesulitan, menolong orang yang lagi kesusahan. Banyak sekali mereka di luar sana, guys. Sulit karena masalah kesehatan, sulit karena masalah finansial. Biarlah hati kita, guys, dilunakkan hari ini oleh Tuhan. Sehingga kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa menjadi orang yang memberikan berkat banyak kepada orang lain. Kita bisa memberikan peluang bisnis. Saat mereka kesulitan, Anda dapat peluang bisnis. Anda memberikan peluang bisnis, guys. Bukan ngasih ikan, tapi ngasih kail. Dan kita ajari orang mengail ikan, guys. Oke? Kita ajari, guys. Bagaimana itu terjadi, guys? Jari. Jamu, jati, guys. Jaga diri Anda, jari Anda terus. Oke? Jari, guys. Serius, 1 bulan ini jari Anda kencengin, guys. Jamu, guys. Mulutnya cerita terus, paling terus, orang tidak mau urusannya. Kejadian tidak mengenakan, itu jadi yang terbaik buat kita. Oke? Jamu guys. Jati, jagalah Anda. Hati yang syukur, hati yang penuh ikhlas, dan hati yang menolong. Hati untuk berbagi kebaikan buat orang lain. Oke? Itu dari saya. Saya kembalikan ke Bu Anggra ini. Mudah-mudahan kita semua yang menghadiri acara Zoom pada pagi hari ini, kita benar-benar akan menjadi orang yang bisa menikmati anomali yang dahsyat di bisnis HD ini. Oke, berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ibu Anggra ini. Selamat pagi. Sebentar Pak Leon, sebentar. Mau nanya-nanya nih, Pak Leon duduk aja. Pak Leon duduk sana Pak Leon. Kayaknya guys ya, emang masih kayak belum puas ya dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Leon nih. Mudah-mudahan dari pertanyaan Pak Leon ini kita bisa mendapatkan satu insight lebih nih dari kondisi anomali. Pak Leon, ngomong-ngomong, dulu Pak Leon pertama kali join bayar DAD itu berapa Pak Leon? Dulu join DAD bayarnya 50.000 guys. Bayar 50.000 ya Pak Leon iya. Ya? Jadi tahun dulu awal-awal itu joinnya 50. Oke, jadi kalau sekarang joinnya juga 50.000, ini juga anomali ya Pak Leon ini ya? Berarti ya ini ya. Sama ini ya. Mudah-mudahan dari 50.000 ini Anda bisa mewariskan ratusan miliar. Amin. Amin. Oke, logikanya mana mungkin 50.000 bisa mewariskan ratusan miliar. 50.000 dapat jutaan aja rasanya tidak masuk akal. Betul? Ini anomali guys. Ya, puluhan ribu Anda bisa menghasilkan ratusan juta, miliaran, bahkan bisa mewariskan ratusan miliar. Oke? Nah, nih ngobrol-ngobrol 50.000 nih Pak Leon. Kalau ngomong tentang 50.000 pertama kali Pak Leon menjalankan bisnis kayak gini ya. Ini kalau secara Pak kita dengan modal 50.000 itu emang kita bisa apa ya Pak Leon? 50.000 buat sekali makan habis. Buat sekali nonton ya habis. Buat ngasih anak aja, anak kita rasanya beli boba, beli chat time, ya kan? Satu minuman 25.000 guys. Jadi cuma dapat 2 cup. 2.000 zaman sekarang. Oke. Yang berikutnya Pak Leon, emang dari 50.000 ini kalau dihitung-hitung nih, Pak Leon ini bisa punya. Ini kan kalian juga pengen sesuatu yang gimana maksudnya?
dari penghasilan Pak Leon tuh kalau ditaruh di bank bisa dapat penghasilan yang kayak gitu tuh harus punya deposito berapa M gitu Pak Leon. Tadi sudah saya katakan harus punya ratusan miliar, guys. Kadang-kadang sekarang ini banyak perusahaan yang pusing. Karena dia punya ratusan miliar pun, itu mau ditaruh di mana juga nggak tahu taruh di mana. Taruh di bank, mereka sayang. Diinvestasikan di tempat lain, bisa jadi malah habis, malah hilang. Betul ya? Jadi setara dengan ratusan miliar, please. Itu ratusan miliar bisnis high desert Pak Leon saat ini ya, belum lagi yang lain-lain ya. Ya. Berapa tahun Pak Leon? Siapa? Diadi. Iya. Saya 23 tahun Diadi. Pak Leon dengan kondisi yang kayak gini, yang anomali, untuk bisa menyamai kayak Pak Leon ini butuh waktu berapa tahun sih Pak Leon? Nah, ini cepat sekali guys. Kenapa? Karena teknologi. Zaman dulu kita ini satu hari prospek 5 orang itu sudah hari itu sudah kita luangkan waktu 10 jam. Kenapa? Karena kita untuk presentasi orang itu kita harus ke rumahnya orang. Ke rumah orang yang pertama. Oke, ke rumahnya orang, datang ke rumahnya orang, kita mau presentasi, belum lagi nunggu dia. Kadang dia masih ada urusan, mungkin lagi masak, lagi ada urusan apa, kita nunggu di rumahnya dia baru mungkin dandan lagi, baru mau nemuin kita, itu udah setengah jam guys. Kita jelaskan presentasi, 1 jam selesai, belum lagi yang lain-lain, ada 2 kemungkinan, bergabung, nggak bergabung, betul kan? Yang nggak bergabung, kita masih berupaya terus kan, kita cerita panjang lebar, kita open mind dan sebagainya, makan waktu, dia mau bergabung guys, kita ngisi formulir, ya kan? Ngisi formulir, kemudian ini tanda tangan dan sebagainya, kita balik lagi ke dia, nganter kitnya, nganter nomor ID-nya, itu sudah 4 jam sendiri guys. Jadi makanya 5 orang 1 hari itu udah buat. Hari ini, dengan Instagram, dengan registrasi online, dengan belanja online, guys, itu cepet banget. Adanya Gojek, Kurir, dan sebagainya. Wow, saya nggak bisa bayangkan. Itulah kenapa ada orang dalam waktu 1 bulan, itu omsetnya itu sudah bisa miliar. Dalam join 4 bulan, itu sudah bonusnya bisa ratusan juta, guys. Kok bisa seperti itu? Ya, karena hari ini sudah berubah zamannya. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan, itu sangat sayang sekali. Oke? Sangat rugi sekali ya. Jadi itu yang terjadi. Begitu boleh? Belum, ini saya tutup ya guys ya. Saya juga mau nanya nih sama Pak Leon. Emang ada nggak sih pekerjaan yang lebih enak daripada usaha yang sekarang Pak Leon tekuni? Iya. Guys, banyak yang usaha-usaha hari ini guys, itu pusing semua. Oke? Ada yang punya pabrik guys, karyawannya ribuan, sekarang pusing guys. Pusing bayar THR. Karena penghasilannya tidak ada, tutup, ya kan? Karyawannya diberhentikan. Mau diberhentikan, pada bilang tidak mau diberhentikan. Jadi mereka sepakat tidak berhenti, minta gajinya aja dipotong. Jadi cuma dibayar 60% pun mereka rela, guys. Oke? Karena mereka tahu perusahaan juga. Jadi hari ini banyak usaha-usaha yang mengalami seperti itu, guys. Tapi ternyata di HD ini beda banget. Anomali, guys. Itu yang tadi saya katakan. PSBB, mereka kesulitan, mereka pusing, mereka stres, guys. Di sini, kita PSBB, itu malah kita bisa presentasi orang, malah lebih sibuk, guys, biar daripada biasanya. Nggak selesai-selesai pekerjaannya, kan. Pagi sudah langsung belanja, registrasi. Bahkan sampai malam itu kadang saya belanjain online, guys. Ada orang yang belanja itu saya belanjakan malam hari, guys. Supaya apa? Supaya besok paginya saya nggak repot-repot lagi untuk belanja online lagi, kan. Jadi makanya malam hari itu kadang saya masih belanja online dan sebagainya. Enak. Sekarang adanya HDI Store, adanya HDI One, bisa registrasi online, guys. Langsung, guys, dapat nomor ID jam 12 malam itu loh saya registrasi, keluar nomor ID-nya, guys. Bayangkan kalau biasanya. Dulu, guys, kita registrasi itu bawa formulir datang ke kantor, guys, di counter, country. Kita masih nunggu antrian, ya kan? Setelah antrian selesai, ini masih di-input, guys. Input formulir ini lama, kadang input satu, lalu input belanjaannya dan sebagainya. Dan masih minta fotokopi KTP. Masih fotokopi KTP, kadang kita harus fotokopi di luar, ya kan? Kalau kantornya nggak ada fotokopi, akhirnya apa? Lama, guys. Sekarang nggak perlu fotokopi, nggak perlu ngisi formulir, guys. Nggak perlu antri, guys. 5 menit sudah dapat nomor. Langsung bisa saya belanjakan. Keren. Oke, sip. Jadi nggak pakai lama ya Pak Leon ya? Nggak pakai lama.
Dan nggak pakai ribet ya Pak Leon. Nggak Dan nggak stres. pakai utang bank ya Pak Leon ya. Nggak pakai utang bank. Nah, kira-kira nih guys, bagi kalian yang mendengarkan acara pada pagi hari ini, jika kalian mempunyai teman atau kenalan atau saudara, beliau mereka itu adalah seorang pengusaha nih. Kira-kira kalau mendengar materi pada pagi, menurut Pak Leon gimana? Kalau pengusaha-pengusaha datang ke acara Zoom ini dan mereka dengar materi pada pagi hari ini. Iya, makanya kan kemarin tuh di grup-grup itu saya sudah WA, bawa yang banyak rugi kalau nggak bawa yang banyak ya toh. Nah, ini Anda rasanya juga mungkin ada yang merasa nyesel, aduh kenapa nggak ngajak ini ya kan? Jadi mudah-mudahan nanti untuk mengisi acara lagi ya Pak Leon ya. Thank you Pak Leon. Oh iya, ini ada chat yang banyak. Nanti Pak Leon di sini dulu ya, jangan pergi kemana-mana ya. Saya akan coba untuk buka chatnya, ada kurang lebih sekitar 60 chat nih. Oke, thank you ilmunya Pak Leon, terima kasih. Iya, terima kasih sama-sama. Ya. Terus apalagi nih? Ya. Oh, ucapan terima kasih. Amin. 8 digit ya, berarti puluhan juta ya. Amin semuanya. Amin, setuju pendapat. Iya, oke, tertarik banget dengan materi. Ada 21 anomali ya guys ya. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan sesuatu yang mana sesuatu ini bisa membuat kita bertumbuh dengan luar biasa ya. Anomali HDI luar biasa. Di bawah, oke, produknya dikirim hadiah store terdekat alamat tujuan. Ini enggak ada ya. Oke, yang nanya udah juga dijawab ya. Oke, saya alam Jakarta, beli dari saya yang ada di Surabaya, barang langsung dikirim dari Jakarta. Wow, luar biasa, keren ya. Oke, pertanyaannya nggak ada sama sekali nih buat kalian yang mau nanya-nanya silakan. Tapi mudah-mudahan kalau ada kesempatan nih guys, kita akan bisa memberikan open mind sekali lagi ya guys ya. Nggak tahu bulan depan dengan topik tentang anomali nih guys. Kalian udah tahu ya guys ya tentang 21 anomali dalam menjalankan bisnis di iDesert. Kayaknya emang gak masuk akal, tetapi nunggu apa gitu guys ya. Nunggu sesuatu yang nggak masuk akal, kita mau bukti itu bener banget. Nah di sini guys, aku juga mau coba untuk nge-share ya guys ya beberapa anomali-anomali yang terjadi pada, bentar aku coba share ya, yang terjadi kondisi hari ini ya guys. Oke. Wow. Bisa kelihatan ya guys? Jadi biasa-biasanya pada saat mendekati bulan suci Ramadan, terjadi inflasi atau peningkatan harga yang luar biasa. Tapi justru fenomena ini nggak biasa. Bukan inflasi yang terjadi, tapi deflasi artinya ya. Oke, kita coba lihat ya guys, apa yang terjadi dengan investasi yang ada di Indonesia. Yang terjadi bukan malah turun, tapi ada banyak orang-orang itu yang mau buka usaha baru atau mereka itu kayak minta izin ya di Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BIM. Ternyata peningkatan mereka-mereka yang mau investasi itu semakin gede guys. Artinya apa? Artinya kita tahu setelah ini pasti banyak sekali ledakan-ledakan yang terjadi. Tinggal tergantung kita dari sekarang atau kita nunggu. Banyak daripada mereka-mereka yang udah jadi bukti, baru kita gigit jari gitu ya guys ya. Dan kita mengatakan, iya aku tahu itu sudah sejak dari dulu, cuman hanya bisa berkata. Tetapi guys, kami akan mengajak teman-teman berkata, tapi ayo kita jadi fakta ya guys ya. Supaya nanti pada saat zamannya, pada saat ledakan-ledakan itu terjadi, juga ikut meledak. So, yuk kita meledak bersama-sama dari sejak sekarang ya guys. Oke, kemudian kalian bisa lihat di sana, dari Ridwan Kamil yang ada di Bandung, mengatakan banyak pedagang-pedagang yang banting harga ya guys. Emang barang-barang itu bukannya barang-barang itu malah turun dalam kondisi yang mau mendekati Idul Fitri ya. Nah, seperti ini ya guys, ada yang namanya new normal era baru kehidupan manusia karena guys,
Ada sesuatu baru di mana kalau kita tidak beradaptasi pun juga akan mati. Tinggal tergantung bagaimana kekuatan adaptasi kita dan kita bisa melihat tuh sesuatu peluang-peluang yang kadang-kadang kita nggak bisa pikir secara nalar, tapi kita bisa ngelihat dengan jelas karena kita ada di sana gitu ya guys ya. Maka dengan adanya kondisi normal nih katanya, pakai masker keluar kemana-mana itu adalah sesuatu yang normal. Kemudian jarak 1 meter adalah sesuatu yang normal. Siap-siap Anda hadir di dalam yang namanya new normal era herd community yang udah diterapkan di berbagai negara. Nih, kita nunggu ya, karena kayaknya signal-signalnya itu udah ada dari pemerintah ya guys ya. Sehingga guys, yuk kita bersiap-siap sekarang ya. Nah, tuh ya, kalian juga bisa ngelihat ya. Dari Tokopedia pun itu juga memblokir anomali yang ada di penjualan masker yang harganya gila-gilaan ya, hand sanitizer yang harganya gila-gilaan. Tapi guys, tidak dengan HDI ya, anomali kan? Ya. Oke, nah kalian bisa lihat juga tuh, apa tuh yang ada di layar? Ternyata ada kelihatan ikan-ikan ya guys. Termasuk kalau kalian perhatikan, pada saat menuju ke kota air atau yang disebut sebagai Venesian, di sana itu biasanya dari kanal ke kanal naik yang namanya sampan atau perahu. Lalu ada orang yang nyanyi-nyanyi ya guys. Ternyata kalian tahu? Baunya luar biasa, tapi pelancongnya banyak ya. Kemudian airnya guys gelap gulita, nggak bisa kelihatan apa-apa, tapi sekarang airnya jernih model kayak gitu guys. Ada sesuatu nih luar biasa dalam kondisi anomali yang kayak gini ya guys ya. Alamnya jadi lebih sehat, kemudian jadi lebih bersih. Nah kalau kalian lihat di sana, gara-gara corona pun polusi udara di Cina juga berkurang dengan drastis. Kemudian efek positif pada polusi udara di Hong Kong pun biasanya udah kabut tuh ceritanya ya. Kemudian mulai pulih ya. Kemudian juga masalah dengan udara di Italia menjadi semakin bersih ya guys ya. Dan juga kanal-kanal di Venesia menjadi jernih kembali ya. Bahkan nih nggak kalah juga pentingnya telur, harga telur menjelang Ramadan biasanya menaik, sekarang harga telurnya malah terpuruk ya, harga telurnya itu menjadi sangat murah ya guys ya. Nah semestinya kalau ngomong tentang anomali, aku juga bisa ngomong tentang lebah madu ya guys ya. Nah tahukah kalian bahwa yang namanya sang lebah madu itu pun juga anomali guys. Jadi semestinya dari sejak awal kita masuk di HDI, kita itu udah diberkatkan keanehan. Nah, keanehan yang pertama, yang namanya tawon, itu dia itu bisa mengepakkan dalam waktu detik. Itu bisa sampai 50 kali sekian, satu gitu ya. Sehingga yang terjadi guys, sayap yang tipis tapi yang gede. Secara hukum aerodinamika, nggak mungkin yang namanya lebah bisa terbang, gitu ya guys ya. Demikian halnya juga kalau kita keanehan atau anomali yang dimiliki oleh lebah, bayangin dari sejak pertama kali lahir sampai dia itu mati, dia selalu bekerja dan menghasilkan. Dan lebah ini adalah hewan, karena hewan itu bukan cuma merupakan konsumen, tapi justru dia produsen. Kalian tahu kan, kalau makhluk hidup produsen biasanya adalah tumbuhan, betul ya? Tapi di sini makhluk hidup yang dia produsen itu adalah yang namanya apa? Lebah ya guys ya. Dia menghasilkan yang namanya madu, polen, propolis, royal jelly dan lain sebagainya. Guys, acara pada pagi hari ini membuka mata hati kita untuk kita bisa lebih dahsyat supaya kita itu bisa meningkat dengan luar biasa dan kita pun juga bisa membantu mereka-mereka untuk naik derajatnya. Sehingga guys, mudah-mudahan open mind pada pagi hari ini bisa membawa kita menjelas bahwa dengan kondisi anomali yang ada, itu kita pun juga bisa ikutan. Ikutan apa guys? Ikutan anomali guys. Jadi bagi kalian yang mau naik satu peringkat, yuk jangan peringkat 4, peringkat 5, peringkat, karena buktinya ada banyak sekali gitu ya guys ya.
Nah, oleh karena itu guys, ikuti acara besok karena besok ada Corona Business dan pada saat ya, ajak rekan-rekan kerja Anda, ajak prospek-prospek Anda untuk mengikuti acara Corona Business dan pada saat hari Sabtu tepatnya, itu pun juga ada cerdas dan bersama-sama bagaimana caranya kita itu bisa mensiarkan kepada sekian banyak orang yang kita tidak kenal ya. Oleh karena itu guys, yuk manfaatkan semua caranya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di dunia ini ada banyak kejanggalan-kejanggalan. Seperti tadi ya guys, dengan musim dingin dengan adanya salju sekalipun, ternyata masih banyak hewan yang bisa hidup di dalam danau ataupun masih bisa hidup di tengah kondisi yang super minus sekalipun ya. Tuhan sudah mengaturnya dengan sangat luar biasa sehingga kita tahu bahwa kebiasaan Allah ini yang mau coba kita ambil dan kita bisa memanfaatkannya untuk kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan ya, ada pertanyaan? Ya, sebelum ditutup, ada yang mau nanya? Bagaimana kerja kondisi ekonominya terbatas sehingga belum mampu beli produk? Sebaiknya kan coba produk dulu. Nah, boleh nih dijawab Pak. Nah, yang nanya temannya Pak Lian sendiri. Bagaimana kalau rekan kerja kondisi ekonomi terbatas sehingga belum mampu beli produk? Ya, caranya adalah justru bagus kalau nggak punya uang, berarti dia itu bisa aktif guys. Jadi enaknya dia ini itu kalau orang yang punya uang dia bisa langsung pakai produknya. Ya, yang nggak punya uang sekalipun dia bisa jalankan bisnisnya, dia bisa dapat uangnya dipakai untuk beli produk juga bisa. Karena kenyataannya banyak orang-orang yang dulunya cuma SD, tukang becak, itu mereka pun dari ini bisa sukses. Dari mana mereka? Ya dari mereka dia menjalankan aktivitas bisnisnya terlebih dahulu. Pak Leon, apakah kalau saya tidak minum produk saya bisa sukses, Pak? Jawaban saya bisa. Dokter jantung, dia tidak pernah minum obat jantung, guys. Tapi kenapa dokter jantung bisa meresepkan obat jantung? Karena dia yakin, dia pinjam keyakinan dari detailer. Dia pinjam keyakinan dari perusahaan farmasi, guys. Dia pinjam keyakinan dari penelitian-penelitian. Padahal produk-produk di Aidasat kan sudah ada penelitian-penelitiannya juga, sudah ada testimoni-testimoninya juga. Iya, jadi guys, itu yang terjadi. Jadi meskipun orang itu tidak konsumsi, memang sangat bagus kalau dia itu konsumsi produk. Sehingga dia ngomongnya akan lebih pede, lebih mantap. Tapi kalaupun dia terpaksa karena kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk pakai produknya terlebih dahulu, guys, tetap bisa sukses. Jam keyakinan orang lain, oke, supaya terjadi anomali. Nah, ini salah satu anomalinya ya. Termasuk pinjam keyakinan masa depan kita ya, Pak Leon ya. Iya. Jadi bukan pinjam masa lalu, tapi pinjam masa depan kita, ya.